Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Daulah Umayyah di Syria pada tahun 661 sampai 650 Masehi dan Sejarah Umayyah II di Spanyol pada tahun 756 sampai 1492 Masehi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Indri Alondayani, yang kedua Makfira, dan yang terakhir Herawati. Untuk mempersingkat waktu, dengan ini disilahkan. Sejarah Daulah Umayyah di Syria pada tahun 661 sampai 650 Masehi. Pembentukan pemerintahan. Setelah Khalifah Ali meninggal dunia bulan Ramadan 40 Hijriah, penduduk Kufa mengangkat putranya Hasan menjadi khalifah mereka walaupun sebenarnya dia tidak berbakat menjadi khalifah karena lebih suka hidup bersenang-senang dan kawin dengan banyak wanita. Pernah juga dia menantang Muawiyah dengan mengirim 12.000 orang pasukan untuk menyerang Muawiyah. Akan tetapi pasukannya kalah dan dia mengajak Muawiyah berdamai. Sementara itu, penduduk Syam pun telah mengangkat Muawiyah menjadi khalifah mereka semenjak peristiwa Tahkim. Berbeda dengan Hasan, dia didukung oleh tentara-tentara militan yang keperluan finansial mereka ditanggung Muawiyah. Apalagi tanah Syam yang kaya raya mendukung Muawiyah untuk hal itu. Pertumbuhan pemerintahan. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung selama 30 tahun. Pada tahun 685 sampai 715 Masehi, yaitu Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi dan putranya Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Masa ini mencakup 8 orang khalifah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Ali bin Abdul Yazid, Yazid bin Abdul Walid, Ibrahim bin Sulaiman, dan Marwan bin Muhammad. Daftar nama para khalifah Daulah Umayyah di Syria. Daftar nama para khalifah Daulah Umayyah di Syria. 1. Muawiyah. 2. Yazid bin Muawiyah. 3. Muawiyah bin Yazid. 4. Marwan bin Hakam. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Putranya Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Malik. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Walid bin Yazid, 12 Yazid bin Al-Walid, 13 Ibrahim bin Sulaiman, 14 Marwan bin Muhammad. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Makfira. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Pada periode keempat adalah masa kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya mulukal tawaif atau negara-negara kecil di daerah-daerah provinsi yang terbebas dari pemerintahan pusat. Haji Bal Mansur digantikan oleh anaknya Abdul Malik. Dia mengikuti langkah-langkah ayahnya dalam pengelolaan negara. Dalam pemerintahannya, Spanyol Muslim tetap merupakan negeri yang makmur. Suku-suku Kristen mencoba melakukan pemberontakan dan dituntas dan terus memerintah dengan tangan besi. Dia masih dapat mempertahankan keunggulan pemerintahannya, tetapi sayangnya dia memerintah hanya selama 6 tahun karena dia diracuni oleh orang dan meninggal dunia pada tahun 1008. Terdapat beberapa penyebab bagi terjadinya kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol, diantaranya 1. Konflik sesama Muslim. 2. Konflik dengan Kristen. 3.
Kesulitan ekonomi. 4. Letaknya geografis yang terpencil. F. Pengaruh peradaban Islam Spanyol bagi kebangkitan Eropa. Pengaruh peradaban Islam yang terpenting dari Spanyol Islam adalah: pertama, pemikiran Ibnu Rushd 1120 sampai 1198 Masehi. Pemikirannya dapat melepas orang Eropa dari belenggu taklid yang sudah berakar dan menganjurkan kebebasan berpikir. Kedua, saluran lainnya adalah melalui mahasiswa-mahasiswi Kristen Eropa yang belajar di Universitas Islam di Spanyol seperti Universitas Córdoba, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamanca. Dengan demikian, pengaruh peradaban Islam Spanyol telah dapat melahirkan 3 gerakan penting bagi kebangkitan Eropa. Pertama, gerakan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani kuno atau klasik pada abad ke-14 bermula di Italia. Kedua, gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Ketiga, gerakan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Selanjutnya, Eropa bangkit dari ketertidurannya selama ini. Ketiga, Perang Salib. Meskipun pihak Kristen Eropa mengalami kekalahan Perang Salib, akan tetapi mereka mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, sebab mereka menyaksikan dan berkenalan langsung dengan peradaban Islam yang sudah maju, menyebabkan lahirnya Renaissance di Eropa. Adapun peradaban yang mereka bawa ke barat lewat Perang Salib terjadi dari kemajuan peradaban Islam di bidang militer, seni, perindustrian, pertanian, perdagangan, astronomi, kesehatan, dan sikap kepribadian umat Islam yang luhur yang tidak mendapatkan perhatian di barat sebelumnya. Daftar nama-nama Khalifah Daulah Umayyah II di Spanyol. 1. Abdurrahman I 756 sampai 788 Masehi. 2. Hisham I 788 sampai 796. 3. Hakam I 796 sampai 822. 4. Abdurrahman II 822 sampai 852. 5. Muhammad I 852 sampai 886 Masehi. 6. Munsir 886 sampai 888 Masehi. 7. Abdullah 888 sampai 912 Masehi. Muhammad II bin Abi Amir atau Hajibal Mansur 976 sampai 1009 Masehi. 12. Sulaiman 1009 sampai 1010 Masehi. 13. Hisham II 1010 sampai 1013 Masehi. 14. Sulaiman 1013 sampai 1016 Masehi. 15. Abdurrahman IV 1018 Masehi. 16. Abdurrahman V 1023 Masehi. 17. Muhammad III 1023 sampai 1025 Masehi. 18. Hisham III
1027 sampai 1031 Masehi. Demikian hasil presentasi kelompok kami yang membahas tentang sejarah Daulah Umayyah di Syria 661 sampai 650 Masehi dan Umayyah kedua di Spanyol 756 sampai 1492 Masehi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.